Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Topik yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah seputar komunikasi. Lebih tepatnya, komunikasi sebagai penerobos. Komunikasi sebagai penerobos. Untuk memperbincangkannya sudah hadir kembali dua kawan kita. Yang pertama adalah Bapak Iman Kurniadi. Bagaimana kabarnya Bapak Iman? Baik, Pak. Syukur ya. Lalu Ibu Rohana. Bagaimana kabarnya Ibu Rohana? Baik, Pak. Terima kasih. Syukur juga ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Jadi topik perbincangan kita adalah seputar komunikasi. Lebih tepatnya tadi komunikasi sebagai penerobos. Komunikasi itu kan adalah jalinan relasi di antara dua pihak atau lebih. Pihak pertama dan pihak kedua, katakan. Pihak pertama sebagai pesaksi, yang lain sebagai pengamat. Pihak pertama sebagai penanya, yang lain sebagai penjawab. Ataupun pihak pertama sebagai penutur, yang lain sebagai pendengar. Bahkan ada namanya sebagai pemantik. Lalu yang lainnya itu lagi sebagai perespons. Artinya dalam komunikasi itu ya pihak-pihak yang berkomunikasi peranannya itu berbeda. Kalau tidak berbeda dalam komunikasinya ya tidak akan tercapai apa yang mau disampaikan. Kalau semuanya bicara sama-sama katakan, lalu siapa yang mau mendengar? Semacam itu. Betapa indahnya ya kalau kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu merupakan anugerah. Merupakan satu karunia. Sebaliknya kalau kita tidak dapat berkomunikasi, ya sudahlah. Tidak ada kehidupan sosialnya. Kalau kehidupan alamiah itu tidak ditentukan oleh komunikasi. Karena kehidupan alamiah itu Tuhan yang tentukan dari awal. Tuhanlah pemilik kehidupan alamiah. Tetapi kehidupan sosial itu kita yang ciptakan. Paling tidak kita yang harus jaga untuk tetap terbangun. Apakah bisa dikatakan komunikasi itu bukan hanya sekedar kata-kata? Kita ada namanya body language, dengan mimik kita, dengan gesture kita, itu juga bisa menunjukkan apakah perasaan kita atau pikiran kita. Apakah itu bisa dimasukkan dalam kategori komunikasi? Komunikasi itu awalnya memang adalah bahasa tubuh, body language. Kata-kata itu ditemukan kemudian, disusun untuk memperingkas, disusun untuk mempertajam. Kata-kata itu disusun untuk ketetapan umum. Tetapi awalnya bahasa manusia itu ya bahasa tubuh. Di kemudian hari jauh setelah manusia diciptakan, entah pada berapa abad atau milenium keberapa itu setelah manusia diciptakan, barulah ketemu bahasa kata-kata itu. Kalau kita ini berbahasa, mestilah semakhluk
tidak akan berhasil komunikasi kita kalau kita tidak berkomunikasi dengan yang semakhluk. Hewan binatang itu mereka punya bahasa sendiri. Cara berkomunikasi sendiri. Malaikat dalam Alkitab disebut punya bahasa sendiri. Ada cara berkomunikasi mereka tersendiri. Kita antar manusia juga demikian. Kita seyogianya tidak dapat berkomunikasi dengan hewan dan binatang. Demikian pula mereka dengan kita. Kalau dari segi pendekatan fisika, itu namanya ada hertz, frekuensi. Kita memang frekuensi pendengaran itu berbeda dengan hewan dan binatang. Dapat dipelajari atau disesuaikan dengan alat, tapi tidak pernah sempurna itu. Karena itu adalah ciptaan Tuhan yang memang berbeda-beda. Manusia dengan manusia itulah yang dapat berkomunikasi, sekaligus perlu berkomunikasi. Ya. Karena bayangkan kalau tidak berkomunikasi, dua orang duduk walaupun dekat satu sama lain, tapi tidak ada komunikasi, ya seperti batu dengan batu jadinya. Ya, artinya jadi manusia, komunikasi itu adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Betul. Komunikasi adalah kebutuhan dasar. Menyambung dari Bu Rohana, Pak, tadi sempat menyampaikan bahwa komunikasi itu adalah kebutuhan gitu. Nah, saya sedikit menekankan ya dari pemahaman saya sendiri bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia sadar atau tidak sadar, dia selalu berkomunikasi, begitu Pak. Dalam kehidupan sehari-hari pasti berkomunikasi. Tidak ada orang yang tidak berkomunikasi. Berkomunikasi itu merupakan satu kemauan, juga satu usaha. Tanpa kemauan dan tanpa usaha untuk berkomunikasi, ya tidak akan ada komunikasi itu. Kita berdua atau bertiga, kita diam semua. Apakah kita lantas sudah berkomunikasi begitu saja? Tidak. Harus kita, ya ada kemauan. Saya bertanya, Bapak Ibu menjawab. Bapak Ibu bertanya, saya menjawab. Berarti ada ini ya Pak, dalam setiap hubungan itu kan sebenarnya mungkin saya contohkan sederhana. Saya berkomunikasi dengan Bapak, lalu saya tidak berkomunikasi dengan B gitu kan, atau dengan C. Tapi sebenarnya saya kan berkomunikasi gitu. Bapak mampu berkomunikasi, tetapi tidak selalu berkomunikasi. Bapak berkomunikasi ternyata pilih-pilih juga dong. Dengan siapa Bapak mau berkomunikasi? Mengapa Bapak berkomunikasi dengan saya tetapi tidak dengan yang lain? Pasti ada alasan. Berarti yang dimaksud berkomunikasi ini adalah kita mampu berkomunikasi dengan semua orang, terutama yang ada di sekitar kita, begitu ya Pak? Iya, betul. Tentu ada catatan-catatan seperti nanti kita lihat urgensinya apa. Komunikasi itu membutuhkan kemauan sekaligus kemampuan. Kita sudah mampu, katakan tadi, tinggallah kita mau atau tidak. Memang ada juga sebaliknya. Dia mau tapi tidak mampu. Contoh, sedang sakit, sedang tidak dapat buka mulut, sedang kaku, badannya kaku. Itu berarti dia mau berkomunikasi tapi tidak mampu berkomunikasi. Nah, bagi yang mau berkomunikasi tetapi tidak mampu berkomunikasi, orang-orang di sekitarnya itu harus peduli dengannya, dengan orang itu. Harus peduli dengan dia. Misalnya, mengapa kawan ini diam saja? Mengapa dia terbujur, kaku lagi? Ada rasa penasaran lah orang-orang sekelilingnya. Jadi, inilah sosial.
saling memperhatikan. Mengapa ada kebuntuan dalam komunikasi? Satu pihak tidak dapat berkomunikasi waktu itu, yang lain harus mencarinya. Yang lain harus membuka jalan itu. Harus dua pihak ini mau buka dua-duanya. Karena kalau semuanya menutup diri, ya tidak akan terjadi komunikasi semacam itu. Nah, walaupun manusia ini adalah makhluk berkomunikasi, dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Sebenarnya apa ini, Pak? Makna komunikasi yang apa ya? Yang sebenarnya begitu. Mula-mula komunikasi itu sebagai pemberitahuan. Pemberitahuan supaya orang itu tahu apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dengan apa. Kalau tidak ada pemberitahuan, orang tidak tahu. Karena manusia itu bukan makhluk maha tahu. Jadi perlu diberitahu. Kemudian komunikasi itu sebagai penjelasan. Ada kalanya pemberitahuan tadi dianggap kurang jelas. Maka orang boleh tanya, orang boleh selidik atau mendalami. Disitulah dijelaskan, explain. Apa yang perlu dijelaskan? Selain pemberitahuan tadi yang dianggap kurang jelas, adalah kadang sikap body language seseorang ketika berpapasan, tapi tidak ada suara. Dianggap kok aneh nih oleh temannya. Maka ketika berjumpa, dijelaskan. Oh, aku waktu itu sedang terburu-buru. Aku waktu itu sedang bingung. Aku waktu itu tidak dapat menyalam berjabat tangan karena tanganku lagi ini dan itu. Ada penjelasan. Penjelasan juga dibutuhkan atas peristiwa. Apa yang terjadi sesungguhnya? Jelaskan. Karena bisa saja satu pihak mendengar pemberitahuan dari si A soal peristiwa tertentu. Tetapi pihak lain juga memberikan pemberitahuan. Tetapi kok berbeda? Disinilah dibutuhkan penjelasan. Ya, dengan kata lain kita memang perlu klarifikasi melalui komunikasi itu supaya tidak, ini kan sering terjadi kesalahpahaman, malah banyak asumsi-asumsi yang biasanya lebih negatif dibandingkan positifnya. Supaya menghindari perselisihan ataupun kerusakan di dalam relasi, ini sangat penting sekali untuk melakukan penjelasan itu. Iya, bahkan dapat menjadi penelusuran. Penjelasan demi penjelasan lebih mendalam dia. Itu namanya penelusuran. Sumber primernya, sumber perdananya siapa? Lewat komunikasi itu akan dapat ditelusuri. Ditanya lagi, apakah Anda tahu? Oh iya, saya tahu, saya dengar dari situ. Si itu akan disamperin lagi. Ditanya lagi, dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Semua ada jejak komunikasinya. Sampai kepada tadi itu, sumber atau narasumber primer atau yang perdana. Ditelusuri. Semua itu dalam rangka mencegah kesalahpahaman, mencegah penghakiman atau menghakimi secara tidak tepat pihak, mencegah keributan bahkan, mencegah ketidakadilan. Jadi baiknya kita jangan langsung mengambil kesimpulan ketika kita mendengarkan sesuatu, lalu terlebih lagi ya hal-hal yang mungkin tidak mengenakan seperti itu, kita perlu klarifikasi, kita perlu telusuri untuk meminta penjelasan. Betul, sebagai pencegahan terhadap kesalahpahaman.
Tetapi juga pencegahan ada namanya antisipasi. Belum ada masalah, belum ada yang dipersoalkan, belum ada pemberitahuan untuk dijelaskan, untuk ditelusuri. Tetapi memang komunikasi itu langsung dia berfungsi juga sebagai pencegahan. Misalnya kita ada pengalaman yang tidak enak di jalan sana, lalu tiba di rumah kita. Nah, orang rumah kita akan lewat situ sebentar lagi, pergi begitu lewat jalan yang tadi. Maka kita seyogianya memberitahukan sebagai pencegahan. Komunikasi itu juga berfungsi sebagai pelepasan. Pelepasan itu ya apa yang ada di dalam kolbu kita, dalam benak kita. Ada sesuatu yang perlu dikeluarkan. Ya, apakah itu amarah, kepenatan, kesesalan, penyesalan, kerinduan yang perlu dilampiaskan. Gunakanlah komunikasi itu sebagai pelepasan. Bukan hanya yang tidak enak ya, supaya adil ya, yang enak juga lah. Kita sedang senang banget, sedang sukacita. Ayo kita ungkapkan. Bapak sudah menyebutkan sekitar 5 makna dari komunikasi, Pak. Nah, seandainya kita tidak membutuhkan kelima makna komunikasi tersebut, apakah kita sudah berhenti komunikasi, Pak? Ya, belum. Dan jangan. Masih ada makna lain. Komunikasi sebagai pengasihan, di mana dalam berkomunikasi ini kita meluapkan kasih sayang kita. Benarlah kita ini sebagai makhluk kasih sayang oleh Tuhan ciptakan. Kita kongko-kongko, bahkan basa-basi. Tidak ada satu informasi yang sangat pokok. Tidak ada penjelasan yang mendalam. Tapi sekedar bisa saling menyapa, itu kan indah. Hai, apa kabar? Ya, bukan kita juga mau tahu kabarnya dia betul-betul sedang apa, tapi ya namanya kan makhluk sosial ini. Berpapasan dengan seseorang di jalanan, hai, hai juga. Kalau kita ini ketemu seseorang sedang sendirian, kita ajak, sedang menunggu siapa? Kita tidak concern juga sebenarnya apakah kita mau tahu betul siapa yang ditunggunya. Itu namanya pengasihan. Apalagi kalau kita ini sebagai anggota keluarga, suami istri, lebih mendalam lagi, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol. Itu komunikasi. Dan itu makna mahkota. Disitulah betul kita, wow, keluarga ini indah ya. Mereka tidak sedang membahas sesuatu yang serius, tetapi mereka serius berkomunikasinya. Bukan untuk hal yang serius, tetapi maksudnya nampak keramah tamahannya, nampak akan kebersahajaannya, nampak akan kebersamaannya. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik? Perlu distimulus. Perlu dilatih. Oleh siapa? Oleh dirinya dengan bantuan sesamanya. Diprovokasi secara halus sampai dia itu mampu untuk mengikuti komunikasi. Bicara seputar makna komunikasi sebagai pengasihan, itu bisa dikatakan menunjukkan suatu kepedulian terhadap sesama, khususnya orang-orang yang terdekat. Maksudnya seperti ini, Pak. Kita tidak mendiamkan ketika orang itu diam, misalnya duduk sendiri dan kelihatannya dia sedih seperti itu. Jadi kita perlu memberikan diri kita atau mengambil waktu untuk berkomunikasi dengan orang tersebut.
Betul. Betul dengan catatan. Maksudnya hati-hati juga. Karena ada situasi tertentu di mana orang itu memang tidak sedang mau diganggu, hati-hati. Jadi perlu kepekaan. Perlu kepekaan, perlu kemampuan mengamati sedang apa, sedang bagaimana keadaan orang ini. Jangan sampai nanti sapaan-sapaan kita justru dianggap mengganggu untuk dia. Apalagi kalau memang sudah ada sinyal atau pemberitahuan malahan. Don't disturb. Jangan diganggu. Biarkan aku sendiri. Jangan bangunin aku. Itu hati-hati. Kalau itu kita langgar atas nama pengasihan, justru tidak mengasihi kita jadinya. Tetapi manakala orang itu sedang lonely, sedang mengalami kesepian, kesendirian, marilah kita coba sapa dia, temani dia, lalu membantunya untuk bersukacita kembali. Dan dengan ada alatnya komunikasi yang sekarang cukup canggih seperti itu, memang tidak selalu kita harus bersama-sama dengan orang tersebut untuk berkomunikasi. Bisa kita menggunakan alat yang ada, supaya dengan itu ya kita menunjukkan kepedulian kita. Betul. Hanya saja hati-hati dengan media. Jangan sampai media itu mengganti yang asasi. Kalau kita dapat berkomunikasi secara langsung, jangan secara tidak langsung. Kalau kita dapat menatap dia langsung, maka jangan pakai kamera. Komunikasi itu yang lebih baik, bahkan terbaik adalah, walaupun perhatikan situasi tadi, komunikasi yang terbaik adalah komunikasi langsung. Namun tidak semua situasi mengizinkannya. Tetapi pada prinsipnya, usahakanlah, utamakanlah komunikasi langsung. Makna komunikasi sebagai pengasihan ini sangat mendasar sekali di dalam keluarga ya Pak. Betul. Bayangkan keluarga itu sedang ada keberdiaman. Orang tua diam karena sedang lemah. Anak-anak diam karena ada sesuatu impiannya belum terbeli atau terdapatkan. Atau dia sedang memikirkan banyaknya tugas di sekolah. Si suami terdiam oleh pergumulannya sendiri, istri pun demikian. Nah, dengan komunikasi, semua kebuntuan perasaan ini dapat diterobos. Bukan semata-mata mau mendalami persoalan, tapi seolah-olah mau mengabaikan dulu persoalan itu. Kekhawatiran tidak menambahkan sehasta saja pun pada jalan hidup, kata Tuhan Yesus. Bagaimana itu terrealisasi? Ya, dengan komunikasi. Kita bisa berkata, "Hai nak, bagaimana keadaanmu? Yuk kita main bola sebentar. Hei, San. Hei, Papa. Bagaimana keadaannya? Mama." Muah. Begitu, itu akan membuat lebih rileks. Suasananya jadi tidak terpaku pada memikirkan masalah yang berat. Itu juga bagian dari pengasihan. Buatlah supaya keluarga itu cair keadaannya. Walaupun tidak memiliki banyak harta, tetapi karena komunikasinya lancar, khususnya tadi dalam rangka pengasihan, wow. Dan ada body language ya. Bagaimana kita mengusap rambut kepala anak kita, memegang tangan suami atau istri kita, lalu kita coba mendekati, menyentuhkan akan kulit kita kepada tangan atau lengan papa mama kita sebagai tanda pengasihan. Kita mendekat, itu adalah komunikasi sebagai pengasihan. Ditambah dengan body language itu.
Pak, dalam berkomunikasi tentunya kita memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira apa tujuan dari komunikasi itu? Dalam rangka pertama, agar sama-sama sepemahaman. Sebelumnya sepengetahuan. Kemudian seperasaan. Mula-mula adalah sepengetahuan. Pengetahuannya itu jadi mirip minimal. Jangan terlalu berbeda. Betapa tidak enaknya kalau selalu berbeda pengetahuan untuk satu hal yang sedang dibahas atau sedang dibicarakan. Bayangkan kalau ada yang berkata, setahu saya, pengalaman saya, tapi berbeda betul dengan yang lain punya pengetahuan dan pengalaman. Akhirnya jadi berdebat kan. Perdebatan itu kan karena tidak sama-sama sepengetahuan. Pentingnya komunikasi agar kita sepengetahuan, sedangkan yang kita ketahui begitu banyaknya pengetahuan. Jadi mengapa kita harus sama sepengetahuan? Yang dimaksud dengan tujuan dari komunikasi agar sepengetahuan adalah agar sama-sama mengetahui soal satu hal atau subjek, objek yang sedang dibicarakan. Bukan menafikan beda-bedanya pengetahuan dari masing-masing pihak. Tetapi yuk kita mesti sama-sama tahu nih, apa ini yang kita sedang bicarakan. Jangan sampai persepsinya berbeda. Sebab itu nanti ada kelanjutannya dengan pemahaman tuh. Jadi yuk kita sama-sama tahu nih, peristiwanya begini, situasinya begitu. Jangan beda pengetahuan si A dengan si B soal yang sedang dibicarakan. Kalau beda justru ayo kita komunikasikan supaya satu hal yang sedang mereka persoalkan ataupun bicarakan itu sama, pengetahuan mereka sama. Perbedaan pengetahuan itu dapat disamakan yang baik ya, secara faktual tadi, dengan adanya komunikasi itu. Itu sepengetahuan. Kalau sepemahaman adalah supaya sama-sama memahami. Pemahaman itu lebih kepada nilai, value. Kalau pengetahuan adalah ya tahu saja. Tapi kalau pemahaman ya sudah kepada arti yang lebih dalam dari apa yang diketahuinya itu. Apa makna atau nilai dari persembahan kolekte kalau warga gereja, dari hadiah ulang tahun. Beda-beda kan orang per orang soal apa makna dari persembahan, apa makna dari hadiah, apa makna dari kunjungan terhadap saudara, apa makna dari pernikahan mengundang khalayak. Itu perlu dikomunikasikan. Ada orang mau menikah, anaknya. Lalu si ibu bilang, "Pak," kepada suaminya, "ini daftar nih, mama sudah catat. Daftar orang-orang yang akan kita undang." Si ayah atau suami itu baca daftar itu. "Hah? Banyak benar. Ini kok banyak benar, mama? Ini sampai ribuan orang begini." "Iya, Pak. Mama udah catat semuanya. Jangan sampai ada yang kelewat." "Kok mama bisa tahu ini semua?" "Iya, mama juga lihat berdasarkan kita juga pernah diundang." Nggak enak lah kalau kita ini nggak mengundang dia. Dan seterusnya. Itu kan masih saudaramu. Itu kan kenalan papa. Mama juga punya grup arisan sekian banyak. Grup WA sekian banyak. Diundang semua. Kenapa sih mama harus banyak begini? Ya kan kalau pesta pernikahan anak itu mesti meriah. Lagi pula kita ini sanggup kok untuk masak buat mereka begitu banyak pun. Tapi si ayah atau si suami ini berkata apa? Tidak harus begini.
Saya tidak pernah melihat pesta sebanyak ini. Nah, ini perlu dikomunikasikan. Siapa ini yang mengalah? Mesti ada yang mengalah. Tetapi mengalah atau tidak mengalah ini berdasarkan komunikasi sehingga mereka tiba pada satu titik temu. Itulah yang disebut sepemahaman. Lalu seperasaan. Sama-samalah merasakan. Bagaimana kita seperasaan sebagai suami istri? Bagaimana seperasaan sebagai kakak beradik? Bagaimana seperasaan sebagai besan dengan besan? Bagaimana seperasaan dan tetangga kiri kanan kita dalam satu lingkungan RT? Bagaimana seperasaan sebagai sesama warga gereja? Bagaimana seperasaan dengan ini, dengan itu? Perasaan ini dapat diutarakan melalui komunikasi. Menggugah jadinya toh. Teman kita ada yang sakit loh. Oh begitu, sakit apa dia? Diceritain secara lebih detail. Sehingga, oh gitu ya. Tapi kalau tidak diceritakan detail, ya perasaannya juga berbeda. Seolah-olah itu penyakit biasa saja. Padahal, kalau dikomunikasikan dengan benar, berat juga ya kawan itu. Wah, apa yang kita harus lakukan? Tentang sepemahaman, Pak. Apakah dalam hal-hal tertentu kita itu harus selalu sepemahaman? Nah, ini mungkin lebih luas, nggak harus di dalam konteks keluarga begitu. Tidak harus kita ini sepemahaman. Tidak harus. Juga tidak harus kita sepengetahuan. Berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda pengetahuan, juga berbeda-beda perasaan, itu bagus. Tetapi manakala kita sedang membicarakan satu hal, di mana kita jadikan itu sebagai inti pokok perbincangan. Kalau tidak dikomunikasikan, ya kita tidak akan sama pengetahuannya. Jadilah nanti berdebat, ribut, buang-buang waktu, sampai muka merah, mata melotot. Mengapa itu terjadi? Ya karena tidak berkomunikasi dengan baik. Kalaupun kita beda pemahamannya tentang satu hal, orang lain berbeda lagi. Mari kita obrolkan. Begini loh kawan, yang saya pahami soal persepuluhan adalah titik-titik. Lalu bagaimana pemahamanmu? Oh, yang saya pahami persepuluhan itu adalah bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Diskusikan. Kalau memang bisa kita namanya akomodir, namanya bisa saling berbagi pemahaman soal itu, atau paling tidak kita sepemahaman yang dimaksud juga adalah kita tidak harus sama-sama jadi pemahamannya, tetapi maksudnya paling tidak adalah kita jadi memahami pemahaman orang lain itu begitu, pemahaman kita begini. Ada yang bisa disinergikan, ada yang tidak bisa disinergikan, tetapi ketidaksinergian itu juga, perbedaan pemahaman itu juga jadi tidak membuat kita ribut dengan dia karena kita sudah komunikasikan. Jadi ujung-ujungnya jangan salah paham ya. Ujung-ujungnya adalah tidak hendak melumerkan atau meluberkan semuanya. Tapi paling tidak kita jadi tahu nih posisinya nih. Oh, pemahamannya dia ternyata begitu, tidak dapat disamakan dengan aku. Tapi paling tidak kita sama-sama memahami. Pemahaman saya dia sudah pahami, dan pemahaman dia sudah saya pahami. Itu paling tidak begitu. Dengan adanya komunikasi ini, perbedaan pemahaman itu tidak sampai kepada suatu konflik begitu ya Pak, pada intinya. Berbincang-bincang soal komunikasi ini sangat menarik. Namun ada rumitnya juga ya Pak ya. Nah, pesan-pesan yang bagaimana yang seharusnya dikomunikasikan? Mula-mula tentulah yang memiliki urgensi yang tepat. Urgensi yang tepat itu maksudnya kita haruslah dapat mengklasifikasikanlah. Ini biasa
ataukah sangat penting, penting saja, atau malahan ini sudah sangat mendesak. Kalau itu yang biasa, berarti ya pemberitahuan biasa. Oleh sebab itu pengalimatannya juga jangan diperberat. Misalnya menggunakan tanda baca. Kalau kita ini bertanya sangat pokok, berarti di mana kamu? Mama sudah lama menunggu. Ayo, tanda tanya. Itu berarti ada unsur keterdesakan di situ. Tapi kalau memang hanya bertanya saja di mana kamu, tidak untuk segera berjumpa, ya bertanya saja di mana kamu. Berarti itu adalah tidak mesti harus menampakkan diri. Kan begitu. Cukuplah dijawab dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan pesan yang relevan. Dalam hal ini pengalimatan, juga tanda baca termasuk. Kalau ada gambar, ya harus yang relevan. Jangan sampai tidak cocok dia, tidak match. Misalnya, meninggalkan pesan atau pemberitahuan kepada orang usia lanjut dengan anak-anak itu berbeda. Berikutnya adalah yang relevan. Berbincang kepada anak berbeda dengan berbincang pada orang tua. Menggunakan bahasa kasih sayang kepada adik berbeda dengan menggunakan bahasa kasih sayang kepada pacar misalnya. Kalau dia itu orang yang sudah cukup dewasa. Kalimat-kalimat ketika kita berbicara kepada suami, berbedalah itu dengan ketika kita berbicara kepada seorang laki-laki dewasa di lingkungan kita. Berikutnya adalah biarlah komunikasi itu jelas. Harus clear. Jangan menggantung. Kalau kita memang mau beritahu, saya pergi. Seyogianya pergi kemana diberitahu dong. Jangan, saya pergi. Bedakan pergi duluan. Pergi duluan berarti asosiasinya sudah berarti ke tempat yang mereka sudah bicarakan sebelumnya. Saya pergi duluan ya, berarti sudah saling mengetahui. Oh, ke tempat itu. Kamu duluan berarti, kan gitu si pembaca membacanya. Tapi kalau tiba-tibanya saya pergi. Pergi kemana? Ke pasar? Kemana ini? Ke mall? Ke rumah sakit? Ke gereja? Kemana? Ayo dong yang jelas. Kemudian adalah komunikasikanlah dengan jujur. Apa adanya. Jangan banyak berkamuflase. Jangan banyak ditutup-tutupi. Apalagi itu adalah yang sifatnya orang terdekat dengan kita. Bicarakan apa adanya. Kemudian usahakanlah itu sepadat mungkin. Apalagi zaman sekarang. Orang tuh mau banyak to the point istilahnya. Jangan sampai waktu bicara, ini berkaitan juga dengan kuota yang tersedia. Jangan sampai waktu bicara 1 menit, katakan, untuk memberikan pesan, ternyata kita terlalu banyak bercandanya kah atau basa-basinya, sehingga waktu sudah habis. Sementara pesan yang sesungguhnya belum tersampaikan. Hati-hati. Kalau dulu kita waktu masih sekolah itu masih pakai telepon koin, telepon umum, koin gitu ya. Ya bisa umum, bisa bukan umum ya, tapi pakai koin. Nah kita harus sadarlah berapa koin kita. Kalau koinnya hanya 1, udahlah. Basa-basinya jangan kebanyakan. Tetap saja ada kata sapaan. Selamat siang, saya ini Poltak IPC Barani. Saya hendak menyampaikan begini, begitu, begini, begitu. Kalau masih ada waktu baru ya sampaikan yang warna sarinya. Jadi think first things. Dahulukan yang
prioritasnya itu apa gitu yang sebenarnya. Bedakan pertanyaan dengan pernyataan. Pernyataan itu kan dia tidak ada tanda tanyanya dan tidak ada kata tanyanya, berupa kalimat statement atau afirmasi lah gitu. Kalau pertanyaan ya menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Bedakan antara informasi dengan himbauan. Kalau informasi itu adalah, kawan-kawan, di sana ada obral, pakaian, bagus-bagus aku lihat. Barangkali kalian ada yang perlu. Itu namanya informasi. Tapi kalau himbauan adalah, kawan-kawan, di sana itu sedang ada apa itu? Sedang ada keributan. Jangan ke sana ya. Jangan ke sana. Itu namanya adalah himbauan. Kalau tadi itu informasi. Kalau yang barusan itu adalah himbauan. Kemudian kita perlulah juga ya Ibu membedakan mana itu inspirasi dan mana itu aspirasi. Kalau inspirasi itu sama itu dengan opini. Kita baca buku kah, lalu ada pesan yang baik dari buku itu, lalu kita sampaikan kepada yang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau aspirasi itu dari kita pribadi. Ada keinginan, kerinduan kita yang kita sampaikan. Itu namanya aspirasi. Bahkan ada tuntutan dalam aspirasi itu. Itu bedanya inspirasi dengan aspirasi. Ya, memang tidak ada perbincangan yang sempurna yang dapat kita suguhkan kepada kawan-kawan kita. Tetapi paling tidak kita sudah cobalah untuk menguraikan secara sederhana menurut saya. Tetapi kalau menurut Anda justru sedikit rumit, mari kita kemudian sederhanakan di lapangan masing-masing. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktu untuk memperbincangkan ini. Demikian perbincangan ini kita akan akhiri. Apabila Anda ingin bekerja sama dengan kami atau ingin mendukung kelancaran podcast ini, silahkan Anda lihat informasi seputar lembaga pelayanan kami. Anda dapat klik sendiri di layar Anda masing-masing. Di sana akan Anda lihat nomor-nomor kontak yang dapat dihubungi, alamat email yang Anda dapat kirim pesan pada kami, dan nomor lembaga pelayanan kami yang melaluinya Anda dapat menyalurkan dukungan Anda. Terima kasih.